Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil presentasi dari kelompok kami dengan judul Teknik-teknik dasar bimbingan konseling anak usia dini. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Cut Rohadatul Aisy dan teman saya yang bernama Nura Ihsanti. Baik, pemateri pertama yaitu Nura Ihsanti. Kepada Nura Ihsanti, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan dan juga konseling. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari bimbingan dan juga konseling. Nah, yang pertama itu bimbingan. Nah, kata bimbingan itu berasal dari kata guide, yang berarti mengarahkan, menunjukkan, atau mengatur. Nah, jika kita lihat dari segi bahasa, maka bimbingan itu adalah suatu bantuan yang diberikan kepada individu yang berasal pada pengalaman individu tersebut untuk membantu dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, bisa kita lihat bahwa bimbingan itu adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis yang dilakukan oleh seorang ahli yang mendapatkan latihan khusus untuk itu, yang bertujuan agar individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, kemudian lingkungannya, serta dapat mengarahkan diri dan juga menyesuaikan dirinya. Kemudian yang kedua adalah konseling. Nah, konseling sendiri itu adalah suatu proses yang berorientasikan belajar, yang dilaksanakan dalam suatu lingkungan sosial. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa bimbingan konseling itu adalah suatu pelayanan atau suatu bantuan yang ditujukan untuk anak, baik secara individu ataupun kelompok, agar mandiri dan juga berkembang secara optimal dalam hubungan pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Nah, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung atas dasar norma-norma yang telah berlaku. Nah, kemudian selanjutnya ada tujuan dari bimbingan konseling. Nah, tujuan ini dibagi menjadi dua, ada tujuan umum dan juga tujuan khusus. Yang pertama kita bahas dulu tujuan umum. Nah, tujuan umum ini sesuai dengan tujuan pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989, yaitu terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Nah, kemudian tujuan bimbingan konseling yang secara khusus itu untuk membantu anak agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, bisa kita lihat aspek pribadi sosial itu dimaksudkan agar anak itu menjadi pribadi yang takwa, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Sedangkan bimbingan belajar itu dimaksudkan untuk supaya anak dapat mencapai tujuan dan tugas perkembangan pendidikan. Dan yang terakhir, seperti yang dikatakan tadi, yaitu karir, bimbingan karir. Nah, yang dimaksudkan ini adalah untuk mewujudkan pribadi pekerja yang produktif. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang fungsi dari bimbingan konseling. Nah, dapat kita lihat ada 4 fungsi. Yang pertama, fungsi pencegahan atau preventif, yaitu suatu usaha pencegahan terhadap timbulnya suatu masalah. Nah, jadi dalam fungsi pencegahan ini, layanan bimbingan konseling itu yang diberikan itu berupa bantuan bagi para peserta didik agar mereka terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangan anak. Nah, kegiatan yang berfungsi sebagai pencegahan terjadinya masalah itu dapat berupa layanan orientasi, program bimbingan karir,
inventarisasi data, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ada fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan konseling yang menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan keperluan perkembangan anak. Misalnya mencakup tentang pemahaman tentang diri anak, pemahaman tentang lingkungan anak, pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas. Kemudian yang ketiga ada fungsi perbaikan. Nah, fungsi perbaikan ini di mana bimbingan konseling yang akan menghasilkan atau memecahkan atau mengatasi berbagai permasalahan yang dialami oleh anak. Nah, jadi bimbingan konseling ini berfungsi sebagai alat pemecah masalah anak gitu. Kemudian yang keempat ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Nah, fungsi ini adalah layanan bimbingan konseling yang diberikan yang dapat membantu anak dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya, baik secara optimal, terarah, dan juga berkelanjutan. Nah, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya pemateri kedua akan menjelaskan teknik-teknik dasar bimbingan konseling anak usia dini. Yang pertama ada efektif. Efektif dalam hal ini diartikan sebagai kegiatan konseling dapat menjadikan anak menerapkan hasilnya di setiap kegiatannya. Dan yang kedua ada menyenangkan. Perlu terciptanya suasana belajar yang menyenangkan sehingga anak memusatkan perhatiannya secara penuh pada belajar hingga waktu curah perhatiannya tinggi. Dan yang ketiga ada aktif. Aktif dalam pengertian ini ialah anak diharuskan mampu untuk selalu aktif dalam bimbingan konseling ini. Dan kreatif. Kreatif dalam hal ini diartikan sebagai konselor memberikan suatu kegiatan yang kreatif dan kekinian sesuai dengan kondisi pada zaman sekarang ataupun bisa dicampur dengan tradisional. Baik, selanjutnya yaitu hasil review dari wawancara guru PAUD Tunas Muda. Dari hasil wawancara yang kami lakukan dengan guru PAUD Tunas Muda, bahwa di PAUD ini tidak memiliki guru khusus bimbingan konseling, tapi guru di PAUD ini belajar untuk menguasai bagaimana ilmu dan teknik-teknik dari bimbingan konseling agar guru bisa melakukan pendekatan terhadap anak, bisa mengembangkan bakat dari anak bisa mengontrol emosinya dan mengenali diri sendiri. Teknik-teknik bimbingan konseling yang dilakukan oleh guru yaitu yang pertama, guru di PAUD ini melakukan pendekatan dulu, kenali diri anak, pahami masalah dari si anak, dan melakukan konsultasi dengan orang tua. Dan kalau ada anak yang memiliki bakat, guru di PAUD ini akan mengasah bakat anak tersebut. Misalnya seperti anak lebih cenderung ke mewarnai, guru di PAUD ini akan lebih memperhatikan dan memfokuskan anak tersebut dalam kegiatan mewarnai. Dan kegiatan yang dilakukan untuk mengasah bakat anak yaitu seperti ada kegiatan mewarnai, menari, bermain alat musik, dan profesi seperti misalnya bermain dokter-dokteran, polisi, dan banyak lagi. Selanjutnya, ini ada dokumentasi wawancara antara kami dengan guru PAUD Tunas Muda, dan yang berikutnya yaitu daftar pertanyaan yang kami ajukan kepada guru PAUD Tunas Muda. Jumlah pertanyaannya ada 7 pertanyaan teman-teman. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Cut Rohadatul Aisy dan Nura Ihsanti selaku pemateri memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.